Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, jika perlakuan kita buruk terhadap orang tua, tidak akan pernah turun keridhaan Allah terhadap diri kita. Demi Allah, jangan pernah mengaku soleh sebelum memuliakan orang tua kita, hadirin yang mulia. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang tua? Lebih sibuk terhadap istri dan anak. Anja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuat. Segala sesuatu selain Allah hanya diberikan kekuatan sedikit dan terbatas. Apa kuatnya lutut kita tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara ratusan orang meminta kepada Allah hanya ingin bisa digerakkan untuk bisa berjalan. Apa kuatnya diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara hanya untuk menyambungkan daripada huruf alif terhadap lam saja butuh pertolongan Allah. Tapi lihat diri kita, kasih sayang Allah begitu mutlak terhadap diri kita, yang mana kecintaan Allah, kata para ulama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan disibukkan dalam amal-amal kebaikan. Dari semenjak kita datang sampai hari ini, Allah sayang kepada kita, disibukkan dalam perkara-perkara kebaikan. Disadari atau tidak hadirin, setiap hembusan yang keluar dari hidung kita dari awal kita datang, semakin menjauhkan kita dari kehidupan di dunia ini, hadirin yang mulia. Setiap kedipan mata berkurang satu jatah kita kedipan hidup di dunia ini. Ucapan kita, setiap manusia melakukan perjalanan yang sama, baik dia muslim, non-muslim, bahkan orang kafir sekalipun, melakukan satu perjalanan yang mana perjalanan tersebut adalah perjalanan menuju akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh manusia akan melewati satu gerbang yang sama yang namanya kematian. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di dalam hati manusia ini satu perasaan, yang mana ketika seorang manusia memiliki perasaan yang benar ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya begitu besar. Panasnya daripada api neraka yang 70 kali lipat daripada api dunia, hadirin yang mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat bahwa pamanku Abu Thalib akan masuk daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan mengalami siksaan teringan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah siksaan teringan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW menyampaikan siksaan teringannya daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seseorang dipakaikan sandal atau terempah dari api neraka, maka otaknya yang mendidih. Itu baru siksaan yang teringan. Bayangkan siksaan yang terdahsyat, hadirin yang mulia, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang tidak pernah mau taat. Ajibnya panasnya api neraka. 7 samudera yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini tidak akan pernah mampu memadamkan daripada kerikilnya batu neraka, hadirin yang mulia. Bukan batu yang besar, kerikil pun tidak akan padam dengan 7 samudera, hadirin yang mulia. Tapi ajib,
hanya dengan 2 tetes air mata yang disertai rasa takut kepada Allah, maka lautan daripada api neraka akan padam, hadirin. Maka air mata yang selalu kering tidak pernah basah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalami penderitaan yang luar biasa di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala abadan abada, hadirin yang mulia. Seseorang yang mati tanpa membawa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan penderitaan yang abadan abada, selama-lamanya. Seseorang yang mati membawa iman walaupun dia sebesar zarah, maka dia akan mendapatkan daripada surga yang luasnya 10 kali dunia dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Seperti apa selama-lamanya? Seandainya satu dunia Allah subhanahu wa ta'ala jadikan daripada lumbung padi, hadirin, yang dipenuhi oleh padi-padi, dan setiap 5 tahun datang seekor burung untuk mengambil daripada satu padi, meninggalkan lumbung padi tersebut, datang kembali 5 tahun, berulang kali, maka suatu saat walaupun dalam waktu yang sangat lama, pasti padi tersebut akan habis, hadirin yang mulia. Tetapi siksaan Allah bagi orang yang mati tidak membawa iman tidak akan pernah habis selama-lamanya. Air mata yang jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan pandang, hadirin yang mulia. Dan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah adalah harga yang mahal, karena air mata tidak akan pernah ada di langit, hadirin. Air mata hanya ada di dunia. Bahkan para malaikat pun yang soleh, yang taat kepada Allah tidak pernah mengeluarkan daripada air mata mereka, sehingga air mata begitu mahal di langit. Ini waktunya kita banyak-banyak menangis karena dosa kita dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat, Salabah bin Abdurrahman, yang mana hari demi harinya melayani daripada hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berumur 15 sampai 17 tahun diceritakan oleh para ulama. Setiap hari hanya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan daripada perintah Nabi. Satu kali dia berlari dengan berjinjit, berjalan dengan punggung kaki. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang tua, "Wahai Salabah bin Abdurrahman, mengapa engkau berjalan begitu cepat?" Maka Salabah menjawab, "Aku menunaikan daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin segera kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kerinduan aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." 1400 tahun yang lalu, dan tidak pernah akan nampak lagi wajah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kecintaannya yang begitu dahsyat kepada Rasulullah, maka Rasulullah perintahkan, "Wahai Salabah, tunaikan satu hajatku menuju daripada kota Madinah." Maka Salabah bin Abdurrahman pergi dengan terburu-buru dengan wajah ceria membawa tugas yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasuki daripada satu kampung, tiba-tiba pandangan daripada Salabah bin Abdurrahman terlihat kepada rumah yang mana rumah tersebut tidak tertutup pintunya sama sekali. Sutrohnya terbuka, satirnya terbuka, sehingga aurat daripada rumah tersebut terlihat dari luar. Padahal Salabah bin Abdurrahman tidak sengaja memandang rumah tersebut. Ajib, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dalam rumah tersebut pandangan Salabah bin Abdurrahman tepat menuju daripada satu ruangan, yang mana ruangan tersebut digunakan oleh perempuan yang sedang mandi dan terlihat daripada auratnya. Maka Salabah menundukkan kepalanya dan berkata kepada dirinya, Salabah telah melakukan dosa yang sangat besar, dan Salabah adalah orang yang munafik. Hadirin, ini dosa bukan yang disengaja. Dosa yang tidak disengaja karena pandangannya langsung terarah ke dalam. Tapi apa yang terhujam di dalam hatinya, dia merasakan itulah dosa yang paling besar, hadirin yang mulia. Padahal dia tidak melakukan dosa yang disengaja. Hari ini mata kita dari awal membuka mata kita dari subuh, kita telah melakukan daripada beribu-ribu maksiat, hadirin yang mulia. Tanpa didasari daripada rasa penyesalan yang dahsyat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita menikmati daripada pandangan kemaksiatan kita, tanpa merasakan daripada ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hadirin yang mulia, Allah menitipkan kedua mata ini untuk digunakan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Salabah bin Abdurrahman tiba-tiba lupa terhadap perintahnya Rasulullah dan hanya fokus terhadap
dosanya, sehingga berjalan tidak karuan, ke kiri, ke kanan berhari-hari. Bahkan sampai 40 hari tidak pulang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena satu dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja. Bersembunyi di atas bukit hanya untuk menangis kepada Allah dan bertobat kepada Allah 40 hari 40 malam. Setiap sore hari dia turun untuk meminta susu kepada seorang pengembala kambing. Setelah perutnya kenyang, dia kembali ke atas untuk menangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Di mana Salabah bin Abdurrahman?" Hari itu saling menengok daripada sahabat-sahabat tua dan berkata, "Benar, telah lama Salabah bin Abdurrahman tidak ada dalam pandangan kita." Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah memberitahukan kepada para sahabat bahwa Salabah bin Abdurrahman berada di satu bukit di antara Mekah dan Madinah. Datang kepadanya dan sampaikan apa yang aku perintahkan. Maka diutuslah dua sahabat tua, yang mana Salman Al-Farisi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Berjalan keduanya, hadirin yang mulia, membawa pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kembali pulang Salabah bin Abdurrahman. Sampai di tempat yang dituju ditemui satu pengembala dan ditanya, "Wahai pengembala, apakah engkau melihat seorang pemuda dengan wajah yang selalu berseri-seri dengan indah, dengan penampilan seperti ini, seperti itu, cirinya seperti ini, cirinya seperti itu?" "Wahai Tuan, aku melihat pemuda yang engkau ceritakan. Memang ciri-cirinya seperti itu, tapi dalam wajahnya tidak sedikit pun aku melihat kegembiraan, melainkan wajah raut kesedihan." Maka Salman dan Umar bin Khattab berpikir, mungkinkah dia adalah Salabah bin Abdurrahman? Maka ditunggu sampai sore hari, hadirin yang mulia. Ternyata benar, dari kejauhan titik hitam terlihat turun daripada arah bukit, menuju daripada dasar bukit, hadirin yang mulia. Dengan terbopol-bopol lemah dalam ayunan langkahnya, ternyata itulah Salabah bin Abdurrahman. Maka diteriaki oleh Umar bin Khattab, "Wahai Salabah bin Abdurrahman." Salabah bin Abdurrahman mendengar suara Umar bin Khattab, kembali berlari ke atas bukit. "Umar, tinggalkan aku adalah orang yang munafik. Umar, pergi, tinggalkan aku, jangan kejar aku, jangan kejar aku." Maka dikejar oleh Salman dan Umar bin Khattab, dikatakan, "Wahai Salabah, mengapa engkau berlari dari kami? Tinggalkan aku, karena aku adalah orang yang sudah melakukan dosa besar dan aku adalah seorang yang munafik." 40 hari 40 malam, hadirin, hanya untuk mentobati dosa yang tidak disengaja. Hari ini siapa kita, hadirin? Demi Allah tidak lebih mulia daripada sahabat, tapi sombong kita melebihi sahabat. Merasa orang paling soleh, merasa orang paling memiliki surga, hadirin. Maka dikatakan, "Wahai Salabah, Rasulullah rindu kepada engkau. Benarkah Rasulullah rindu kepada engkau?" "Tidak Umar, aku takut ayat Allah turun mengenai daripada perbuatanku." Maka semakin dibujuk, akhirnya mau, hadirin yang mulia. Dalam perjalanan pulang lemah daripada tubuh Salabah bin Abdurrahman, maka bermusyawarah di antara kedua sahabat tua, bagaimana ini Salabah diantarkan ke Rasulullah atau diantarkan kepada ibunya karena dia masih remaja. Akhirnya disampaikan kepada ibunya. Tiba kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Di mana Salabah?" "Ya Rasulullah, kami kembalikan kepada orang tuanya karena Salabah sakit." "Perlukah kami membawanya ke hadapanmu ya Rasulullah?" "Tidak, biarkan aku yang menjenguknya." Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang sakit, yang mana hak bagi setiap muslim yang sakit mendapatkan jengukan daripada muslim yang sehat. Berapa banyak orang sakit di sekitar kita? Berapa banyak langkah kita yang kita gunakan untuk menengok mereka? Rasulullah berjalan dengan para sahabat, hadirin yang mulia, sampai di rumah Salabah. Ditemui ibunya, kemudian Rasulullah masuk. Dilihat Salabah bin Abdurrahman dalam keadaan lemah. Maka diucapkan salam kepadanya. Salabah bin Abdurrahman menjawab salam Rasulullah dengan memalingkan wajah karena takut Rasulullah membawa ayat mengenai dirinya. Rasulullah yang mulia duduk di sebelah kepala Salabah bin Abdurrahman dan mengangkat kepalanya disimpan di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momen yang sangat indah yang tidak akan pernah kita dapatkan, hadirin yang mulia.
tidur di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Salabah bin Abdurrahman melepaskan, menggelengkan kepalanya lepas daripada paha Nabi. Nabi mengangkatnya kembali berulang kali sampai 3 kali. Kenapa Salabah, engkau tidak ingin tidurkah di pangkuanku? Ya Rasulullah, aku tidak pantas. Aku tidak pantas tidur di atas pangkuanmu karena aku orang yang paling berdosa. Wahai Salabah, engkau telah melakukan apa sehingga engkau tidak pulang kepadaku 40 hari, 40 malam. Maka diceritakan dengan perlahan, ya Rasulullah, ketika engkau memerintahkan aku untuk menunaikan satu hajat engkau, aku melihat rumah yang mana pintunya terbuka dan aku melihat seorang wanita tanpa aurat sedang mandi terlihat oleh mataku. Maka hari itu aku merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka terhadap diriku. Seakan-akan aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, wahai Salabah bin Abdurrahman, sungguh mulia engkau. Allah telah memaafkan engkau karena itu adalah satu dosa yang tidak disengaja. Hanya perkataan Nabi yang bisa menenangkan hati beliau. Yakin terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita membaca hadis, sejauh mana kita yakin terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah Allah telah mengampuniku ya Rasulullah? Benar Salabah. Namun tiba-tiba Salabah mengatakan, ya Rasulullah, namun tubuhku seakan-akan setiap daripada dagingku, begitu banyak semut yang menggerogoti jantung daripada dagingku di antara tulang-tulangku. Nabi SAW paham karena di depan rumahnya Ijrail telah berdiri, hadirin yang mulia. Maka ditalkin oleh Rasulullah SAW di atas paha Nabi SAW, Salabah bin Abdurrahman wafat dalam mengucapkan kalimat thayyibah di atas pangkuan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mati mulia asbab mentaubati satu dosa yang tidak disengaja, hadirin. Bahkan Nabi SAW yang menyolatinya, Nabi SAW yang menguburkannya. Bahkan hadirin, selepas daripada penguburan Salabah bin Abdurrahman, di antara kerumunan para sahabat, Rasulullah berjalan dengan punggung kakinya, dengan tergesa-gesa sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Bahkan kami tidak pernah melihat engkau melakukan hal yang demikian. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, hampir seluruh malaikat turun untuk menyolati daripada jenazah Salabah bin Abdurrahman. Kematian yang mulia seperti apa yang kita harapkan, hadirin yang mulia, dengan dosa yang banyak seperti ini. Jangankan memikirkan dosa diri kita, hadirin. Hari ini pun kita merasa orang yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana keadaan orang tua kita di rumah? Apakah sama dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah? Hari ini kita merasa diridhoi oleh Allah. Bagaimana keadaan nenek kita di alam kubur? Apakah sama diridhoi oleh Allah? Kakek kita. Hari-hari kita hanya memikirkan orang tua kita bahagia dengan harta, tapi tanpa pernah mendoakan mereka dengan tetesan air mata. Terbayangkah orang tua kita sedang merenggangkan nyawa ibu kita dengan urat-urat yang hampir putus ketika melahirkan kita, hadirin yang mulia. Tapi lisan kita setelah jahat, pernah jahat terhadap ibu kita, menyakiti daripada hati ibu kita. Bahkan seorang ibu demi Allah akan menyembunyikan daripada air mata jauh daripada pandangan seorang anaknya, hadirin. Tapi lisan kita terlalu jahat, hadirin yang mulia. Padahal demi Allah tidak akan pernah ada keridhaan Allah tanpa pernah ada keridhaan orang tua. Bayangkan orang tua kita yang sudah di alam kubur. 2010, hadirin yang mulia. Allah tarbiyah saya, Allah uji saya dengan 9 orang. Allah Subhanahu wa taala ambil seluruh nyawanya, hadirin, termasuk ibu. Bahkan tidak disisakan satu saudara pun, kecuali satu saudara perempuan, hadirin yang mulia. Hari ini saya menyesal tidak pernah bisa mencium daripada kening orang tua saya. Saya menyesal tidak pernah bisa memberikan daripada kebahagiaan terhadap mereka, bagaimana akhlak yang baik terhadap orang tua. Coba pikir, hadirin yang mulia. Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, jika perlakuan kita buruk terhadap orang tua, tidak akan pernah turun keridhaan Allah terhadap diri kita. Demi Allah, jangan pernah mengaku soleh sebelum memuliakan orang tua kita, hadirin yang mulia. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang tua? Lebih sibuk terhadap istri dan anak.
mengunjungi setiap hari saja tidak mampu. Demi Allah hadirin, jangan pernah sampai merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan alhamdulillah Allah sampai hari ini ilhamkan kepada saya setiap amalan yang buat. Ya Allah, demi Allah saya ridho setiap kebaikan saya untuk orang tua saya di alam kubur. Antum orang soleh, calon ahli surga. Orang tua tidak pernah menuntut banyak. Mereka tidak pernah bahagia dengan harta. Mahal pengorbanan mereka membesarkan diri kita. Jangan sampai menyesal. Perjumpaan kali ini, niatkan dalam hati kita adalah perjumpaan yang akan merubah 100% diri kita akan jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang tua kita. Ya Allah, pandang daripada air mata kami, ya Allah, jadikan kami orang yang jauh lebih baik daripada hari ini, ya Allah. Ya Allah, maafkan lisan kami yang sempat daripada menyakiti hati orang tua kami, yang senantiasa jahat menyakiti hati orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan mereka demi Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, kami lemah, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Kami tidak perlu terlihat soleh di hadapan orang lain, ya Allah. Muliakan orang tua kami. Muliakan orang tua kami. Segala sesuatu yang kami buat kebaikan ini, ya Allah, alirkan terhadap orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, jadikan setiap kebaikan yang kami buat, amal-amal baik, menjadi ladang pahala bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Demi Allah, mata kami buta terhadap alam kubur, ya Allah. Mata kami buta terhadap siksa kubur, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cukup keriduan Engkau, ya Allah, di atas tidak berdayaan kami, ya Allah. Cukup keriduan Engkau, ya Allah, di atas kelembahan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.